Mana jua siapkan minggu akhirnya masih buktikan di mana jua siapkan minggu akhirnya masih. Siapkan minggu buktikan di mana jua siapkan minggu akhirnya masih. Siapkan minggu buktikan di mana jua siapkan minggu akhirnya masih. Oke, kita masuk ke acara berikutnya, yaitu doa pembuka oleh rekan kami Bang Ezra. Dipersilakan. Kegiatan kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ini juga konsultasi pagi rahmat agar memberikan kesenangan yang dapat bagi kami dan konsultasi juga kepada kami agar dapat menikmati momen yang baik karena kami semua pada ini dapat menjadi pemuda yang diucapkan menjadi teladan bagi semua orang dalam perkataan dan perbuatan kami sehingga dapat menjadi berkat. Terima kasih dan ucapkan dari kepada pemuda. Oke, saya mau kita masuk ke acara berikutnya, kita sambutan oleh Kemendagri. Kaitan, halo Kaitan. Ya, halo. Persilakan Kak. Ya, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman PMK yang telah mengundang saya selaku Kementerian Dalam Negeri. Saya ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Yang terhormat kepada Demisioner PMK dan Ketua PMK STT Bandung dan teman-teman yang saya hormati.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan karena masih diberi kesempatan untuk berkumpul di acara pada siang ini. Berkenaan dengan acara ibadah Natal dan Tahun Baru PMK Kota Bandung yang akan berlangsung hari ini, saya selaku Kementerian Dalam Negeri mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir. Semoga pada acara ini diberi kelancaran sampai selesai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat tutur kata yang salah, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih Kak Intan. Oke, kita masuk ke acara berikutnya, yaitu adalah khotbah. Oleh Pak Pendeta, dipersilakan. Iya, selamat sore semuanya, shalom. Kedengaran? Ya. Oke, terima kasih untuk kesempatan pada sore hari ini bisa berjumpa dengan rekan-rekan semua ya. Jadi ini kali pertama kita Basua berjumpa. Belum ada yang kenal ya. Paling saudari Marlin. Jadi itu pun selintas kenalnya ya. Ya, terima kasih untuk kepada panitia dan siapa yang berwenangnya untuk bisa memberi kesempatan bagi saya untuk bisa menyampaikan firman Tuhan pada ibadah Natal dan juga Tahun Baru PMK. Ya, mari kita berdoa lebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan pada sore hari ini Tuhan beri kesempatan bagi setiap kami untuk kemudian bisa berkumpul dari berbagai penjuru daerah. Dan di dalam kemurahan-Mu Engkau munculkan teknologi ini sehingga kemudian kami bisa bersama. Di tengah-tengah keadaan yang sedang terjadi di antara kami bersyukur Tuhan hadirkan. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami mau belajar bersama akan firman-Mu tentang isi dan makna daripada kehidupan kami yang telah Tuhan anugerahi bagi kami. Berkati hamba-Mu yang sangat sederhana, pakai seturut dengan kerelaan kehendak-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan, saya izin share screen ya. Boleh ya? Ya, slide saya terlihat ya, screen saya terlihat ya. Oke, kita baca di dalam Yesaya 60 pasal yang 60 ayat yang pertama, kemudian ayat yang kedua. Yesaya 60 ayat yang pertama dan kedua, saya akan bacakan kepada setiap kita. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Nah, rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kemudian kita mengejawantahkan, untuk kemudian mengerti tentang tema kita pada sore hari ini, maka saya mengajak kita untuk melihat 3 poin saja yang memberikan kita dasar kenapa kemudian kita itu berupaya untuk terus menjadi terang di sekitar kita, di mana Tuhan tempatkan kita. Yang pertama itu deskripsi. Yang kedua kemudian deskripsi dalam hal ini deskripsi tentang terang itu apa. Lalu kemudian alasan mengapa kita mesti menjadi terang. Dan yang ketiga itu poin yang terakhir itu adalah bagaimana. Nah, saudara-saudara, kita langsung saja. Saya mulai bahwa bicara tentang terang, maka terang itu sebetulnya memiliki sifat yang tidak berubah. Ya.
terang itu dikatakan memiliki sifat yang tidak berubah. Yaitu apa sifat daripada terang? Yang pertama itu menyingkapkan yang terselubung. Nah, saudara-saudara, saya itu punya 2 anak ya. Yang pertama itu laki-laki, sekarang usia 5 tahun lebih. Tahun ini nanti menuju 6 tahun. Dan yang kedua itu nanti bulan Maret usia menuju usia yang kedua. Nah, suatu kali ketika mereka main-main ya rekan-rekan. Jadi ada satu kunci yang bukan cincin, bukan kunci tapi cincin ya. Cincin pernikahan. Jadi adiknya itu ambil di tangan saya. Lalu mereka main-main. Itu udah jam 11 malam ya. Jadi lampu sudah kita matikan. Tinggal sedikit sekali lampu tidur begitu. Lalu kemudian hilang begitu, jatuh. Nah mereka tidak tahu kemana. Abangnya cari-cari, keluar masuk di mana. Lalu kemudian adiknya juga sok-sok bicara begitu, tapi belum bisa bicaranya ya. Mereka cari. Lalu kemudian saya memperhatikan mereka dan lalu kemudian saya menolong mereka dengan cara apa? Saya ambil handphone, lalu kemudian saya senter apa yang mereka cari. Dan sangat mudah sekali teman-teman ya, untuk menemukan apa yang hilang ketika terang itu ada, sangat mudah terjadi. Ya, itu yang pertama soal sifat terang. Pentingnya terang itu. Jadi menemukan sesuatu yang terselubung. Nah, yang kedua teman-teman, menjadi harapan. Jadi saya mengingat peristiwa ini menarik bagi saya teman-teman ya. Jadi 24 malam kemarin itu ada satu gereja yang undang saya pelayanan. Lalu kemudian menuju gereja ini saudara itu bukan perjalanan yang mudah ternyata. Jadi kami tiba di satu jalan di tengah hutan. Jalannya itu waduh mengerikan sekali. Sampai kemudian ya kendaraan kami itu mendadak mati. Ya. Coba bayangkan keadaan itu teman-teman ya. Jam ibadah itu jam 7:30 malam. Kami berada di tengah hutan itu jam 7 lewat. Jam 7 malam. Dan itu tidak ada cahaya. Tidak ada terang. Jadi ada hampir 1 kilometer itu di tengah hutan, jalanan yang sangat rusak. Kami hadir di sana berdua. Ada teman anak muda yang saya ajak untuk kemudian pelayanan. Dan untung sinyal itu bagus. Jadi saya bisa telepon Pak Pendeta. Tetapi yang menarik di sini adalah itu hampir 1 kilometer itu dalam kegelapan. Jangkrik itu mulai berbunyi dan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu kemudian kami kembali menghidupkan kendaraan dan terus menerobos jalanan itu teman-teman. Ternyata tidak jauh dari tempat kami itu sekitar 300 meter lagi tuh. 300 meter dari tempat kami berhenti itu muncul sebuah terang di sana. Muncul cahaya. Dan itu melegakan teman-teman. Ketika melihat terang, maka ada harapan. Ada sukacita. Yang awalnya bersungut-sungut, yang awalnya itu, waduh apa? Macam beginikah pelayanan pemberitaan Injil? Harus mengalami keadaan-keadaan yang seperti inikah dalam pelayanan Injil? Nah, saudara dan rekan-rekan muda, pada akhirnya kami tiba di gereja itu dan dengan selamat. Nah, saya mau katakan begini bahwa ketika ada terang itu, maka terang itu memberikan pengharapan. Sehingga kemudian kami tidak patah arang tuh. Kami tidak patah semangat untuk terus berjalan. Sampai kami tiba di tujuan. Jadi dua sifat ini teman-teman ya. Menerangi kegelapan. Menyingkapkan apa yang terselubung. Lalu kemudian memunculkan harapan. Itu bicara tentang sifat daripada terang. Nah, saudara, saya kaitkan terang ini dengan garam karena ini menjadi identitas yang
sangat serius yang ditujukan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi ketika kita membaca di dalam Matius pasal yang kelima, bahwa Matius pasal yang kelima itu dikatakan kamu adalah terang, kamu adalah garam dan terang dunia. Terang kita sudah pikirkan bersama. Lalu kemudian sekarang kita masuk pada garam. Nah, saudara, garam yang kita pikirkan, yang kita gunakan hari-harinya itu sebetulnya pada zaman dulu mengambil peranan yang sangat penting di dalam kehidupan umat yang terus bergerak pada waktu itu. Nah, saudara, garam itu dikatakan berguna sebagai pengawet. Ya, bukan seperti yang kita bayangkan ya, bahan pengawet yang sekarang ini. Tetapi garam itu berguna untuk apa? Menunda yang namanya kebusukan. Garam itu menjaga rasa. Garam itu memberikan sesuatu yang berbeda, bahkan bisa menetapkan tidak berubah rasa itu. Ya, coba bandingkan ya teman-teman ya. Ikan yang dimasukkan dalam kulkas, itu kalau sudah 2 hari dalam kulkas, dimasak pun sebetulnya sudah berbeda. Tanpa garam, dicuci lalu masukkan dalam kulkas. Tapi coba bandingkan kemudian ikan itu ditaburi, diberikan bumbu, dikasih garam, lalu dimasukkan di dalam kulkas. Coba 2 hari 3 hari, bawa keluar, dan teman-teman bisa rasa. Pasti rasanya itu tetap sama. Artinya begini, ketika Yesus kemudian berkata kepada umatnya pada waktu itu, kepada murid-muridnya, kepada para pendengarnya, bahwa kamu adalah garam dan terang dunia, itu ingin menendaskan kepada para pendengar bahwa kamu punya peranan yang sangat serius di dalam dunia ini. Kamu punya guna yang sangat serius di dalam dunia ini. Kamu itu adalah garam yang memberikan rasa, yang bisa menunda yang namanya kebusukan. Itu garam. Nah, saudara, apa maksudnya 2 hal ini digunakan oleh Yesus? Saya melihat begini, saudara, bahwa penggunaan 2 istilah ini, metafora ini antara garam dan terang, sebetulnya menjadi gabungan kekuatan yang menegaskan tentang apa? Menegaskan tentang akurasi. Akurasi apa, teman-teman? Yaitu dampaknya dan juga hasilnya. Akurasi dampaknya dan akurasi hasilnya. Nah, ternyata teman-teman, saya dalam masa persiapan tema pada hari ini, jadi ada satu penulis berkata begini. Di Amerika Serikat itu orang yang sangat penting sebetulnya ya, selain daripada presidennya, adalah soal pengambil keputusan kebijakan dalam pengadilan. Mahkamah Agung ya di Amerika ya, dan yang kedua itu ya pengadilan wilayah. Nah, saudara, dalam mencari calon, dalam mencalonkan orang sebagai pengadilan wilayah, itu ada kriterianya. Kriterianya apa? Dia mesti punya integritas. Dia mesti cerdas. Dan jangan lupa, dia harus orang Kristen yang berdedikasi. Orang Kristen yang berdedikasi maksudnya apa? Orang Kristen yang hidupnya itu memang betul-betul diserahkan, dipersembahkan kepada Tuhan. Lalu kemudian punya etos, cara kerja yang serius. Minimal 4 syarat itu, teman-teman, bisa diajukan sebagai calon pengadilan wilayah di Amerika Serikat. Pertanyaannya adalah, kenapa seserius itu? Kalau kemudian kita bandingkan dengan dunia kita di Indonesia barangkali ya, ada nggak syarat seperti itu? Saya pikir mungkin sangat sulit sekali. Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi di bangsa kita. Tetapi di Amerika Serikat diberikan poin-poin yang seperti itu. Oleh karena apa?
pengadilan wilayah itu dianggap, atau Mahkamah Agung ya, itu orang kedua setelah Mahkamah Agung, orang-orang ini dianggap, dipandang sebagai sosok yang mendatangkan keadilan, mendatangkan kebijakan, mendatangkan damai sejahtera di bumi. Jadi sangat serius sekali, saudara. Jadi ketika kita bicara tentang garam, kita bicara tentang terang, itu bicara tentang kondisi dunia pada saat ini. Kalau teman-teman membaca, memperhatikan kondisi dunia pada saat ini, itu mengerikan sekali. Ya, itu mengerikan sekali. Coba bayangkan ya. Saya beberapa berjumpa itu. Bukan pernikahan ya, pacaran antar cowok dengan cowok. Bayangin ya. Antara perempuan dengan perempuan. Antara yang bersuami. Selingkuh. Segala macam. Itu kondisi dunia pada saat ini. Belum lagi apa? Pamer-pamer kekayaan dan segala macamnya, teman-teman. Sementara ada orang miskin di situ yang belum tentu bisa menikmati makanan. Sementara ada orang kaya yang mengeksplorasi ya, meninggikan betapa dia memiliki kekayaan yang amat sangat. Keadaan dunia yang sangat kacau sekali. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai garam dan terang, sebetulnya ada akurasi dampaknya. Ada akurasi hasilnya dalam setiap kehadiran kita. Pertanyaan dari deskripsi ini, teman-teman, pertanyaan awal untuk kita, ya. Boleh ditanya nih ya, boleh ditanya pada diri sendiri. Ketika orang berbicara tentang Anda, tentang saya dan tentang saudara, ini hanya kira-kira aja. Kira-kira mereka mengenal Anda dan saya itu seperti apa? Selama punya pergaulan dengan teman-teman, satu semester, satu kelas, satu kos misalnya, kita itu dikenal orang seperti apa? Orang yang berguna untuk menunda yang namanya kebusukan, atau justru ambil bagian untuk menumbuh kembangkan kebusukan? Ya. Nah mungkin teman-teman sebagian ada di rumah masing-masing ya. Sebagian ada di rumah masing-masing. Mungkin belum berangkat ke Bandung ya. Saya lama di Bandung ya teman-teman ya. Jadi saya sedikit tahu lika-liku kehidupan di Bandung itu bagaimana. Ya. Satu pihak dibilang kota Bandung itu kota indah, penuh artis. AWW-nya gelis-gelis pisan begitu ya. Dan satu pihak juga penuh cinta, noda cinta segala macamnya. Nah, ambil contoh di rumah kita masing-masing ya. Kamu dikenal orang seperti apa? Dalam keluarga itu kamu dikenal seperti apa? Itu pertanyaan yang barangkali kita bisa refleksikan dan tidak perlu dijawab pada siang hari ini. Jadi saya mengajak kita pada poin yang pertama itu melihat fungsi dan peranan terang dan garam itu. Nah, sekarang kita masuk pada alasan, poin yang kedua. Kenapa sih kemudian orang itu memilih tema ini? Panitia memilih light up around you. Kenapa kemudian teman-teman panitia atau pengurus memilih tema ini? Saya mau katakan begini teman-teman, bahwa menjadi terang itu, satu, kenapa orang Kristen harus menjadi terang? Ini perintah. Dalam Yesaya pasal yang ke-60, kata bangkitlah itu perintah, imperatif. Ya, verb imperatif. Lalu kemudian menjadi teranglah itu verb imperatif. Perintah. Nah, kenapa kemudian perintah dalam keterdesakan? Teman-teman, dua istilah ini digabungkan. Dua perintah diberentetkan begitu. Bukankah tidak cukup berkata bahwa bangkitlah menjadi terang? Sudah cukup. Tapi kenapa kemudian ada dua perintah disandingkan oleh Yesaya di dalam bagian ini? Untuk menegaskan betapa mendesaknya
orang itu, orang yang sudah di dalam Kristus Yesus, itu mendesak untuk menjadi terang. Mendesak untuk mengambil bagian di dalam dunia yang berdosa ini. Nah, mungkin rekan-rekan muda, kadang-kadang ya, kita ini anak-anak muda, nggak punya pikiran, nggak punya rasa dengan yang seperti itu, teman-teman. Dengan kondisi dunia pada saat ini, kadang-kadang kita nggak mau peduli. Yang penting saya nggak ganggu hidupmu, jangan ganggu hidup saya. Kamu mau mati di situ, terserah kamu dah. Ya, kenapa begitu? Ada banyak begitu faktor yang mempengaruhi kenapa kita bersikap apatis dengan dunia ini. Kenapa kita tidak berburu? Kenapa kita tidak terburu, tidak mendesak, bahkan tidak punya nuansa mendesak sebetulnya untuk menjadi terang. Dan perhatikan teman-teman, ini perintah. Sesuatu perintah, berarti ada keterdesakan, ada hal yang sangat serius sekali. Dan namanya perintah, saudara, itu tidak bisa ditunda. Menjadi terang di sekitar kita itu bukan pilihan yang Anda mau atau tidak, yang bisa Anda tawar dengan atau tidak. Saya maunya menjadi terang di sini aja Tuhan. Ya, saya nggak bisa di tempat yang lain. Saya tidak bisa seperti tuntutan Tuhan. Nggak bisa. Menjadi terang adalah totalitas, karena ada kondisi yang sangat mendesak. Itu alasan pertama, saudara. Alasan yang kedua, di dalam ayat yang pertama juga dikatakan, sebab terangmu datang, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Terangmu datang, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Apa maksudnya ini? Saudara, kenapa kemudian orang Kristen itu, anak-anak muda Kristen itu dipanggil, diperintahkan untuk menjadi terang, untuk menjadi berkat bagi lingkungannya? Oleh karena apa? Ini soal pemulihan hidup, keberadaan hidup yang telah dipulihkan oleh Tuhan. Ya, hadirnya pemulihan hidup dalam Kristus Yesus. Kenapa kehidupan kita? Nah, teman-teman, saya ingin mengajak kita untuk melihat kondisi kita. Dengan melihat kondisi kita, pada akhirnya kita bisa mengerti, memahami urgennya dan pentingnya pemulihan hidup itu sendiri. Yang pertama, saudara, bahwa kita itu berdosa. Berdosa yang dimaksudkan oleh Alkitab itu sebetulnya sangat serius. Ya. Berdosa, dan artinya kita tidak bisa tidak berdosa. Ketika dikatakan oleh Alkitab bahwa manusia itu telah berdosa, bahwa seluruh keberadaan daripada manusia itu adalah keinginan untuk berdosa. Yang pertama. Yang kedua, posisi kita itu dimurkai. Tidak ada satu pertimbangan di dalam diri kita, orang yang telah berdosa ini, saudara, lalu kemudian Allah menimbang, Allah punya kewajiban untuk kemudian menyelamatkan kita. Tidak punya. Allah tidak punya kewajiban untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Yang layak kita terima sebagai orang yang berdosa itu adalah hukuman daripada Allah. Yang ketiga, binasa. Binasa ini aja bicara tentang kematian. Upah dosa adalah maut. Kematian. Nah, saudara, kita tidak punya koneksi dengan Allah. Kita tidak punya gairah sebetulnya untuk Allah. Pengertian kita tidak punya pengertian untuk Allah. Kita tidak mencari Allah. Seluruh kehidupan kita ini, ujung kaki sampai ujung rambut kita itu sebetulnya adalah pemberontakan kepada Allah. Jadi, bayangkan kondisi yang seperti itu. Itu sebabnya Paulus berkata di dalam Roma bahwa kehilangan kemuliaan Allah. Keadaan kita itu mati, saudara. Saya kemudian apa? Kita tidak bisa untuk kemudian memikirkan dan menegaskan bahwa
kebaikan kita itu mampu mempengaruhi keputusan dan pertimbangan daripada Allah. Lalu kemudian Allah itu bersimpati kepada kita. Dan Allah kemudian melihat bahwa perbuatan baik kita itu bagus sebanding, maka kemudian kita diselamatkan. Sama sekali tidak. Yesaya. Dalam catatan Yesaya, kebajikan manusia, kebaikan manusia itu dikatakan seperti kain kotor di hadapan Allah. Saudara, maaf kata, ya, maaf kata, bicara tentang kain kotor itu sebetulnya kain yang najis pada zaman dulu. Najis. Tidak ada kehidupan. Maaf kata, misalnya ya, ada seorang penafsir berkata, itu kain untuk membersihkan menstruasi daripada seorang perempuan. Kondisi kebaikan kita di hadapan Allah seperti itu. Itu sebabnya tidak mungkin kita menyelamatkan diri kita dengan perbuatan baik, kecuali kasih karunia daripada Allah. Saudara, saya rindu setiap anak-anak muda, setiap kita pada sore hari ini mengerti itu, betapa pentingnya pemulihan hidup itu. Itu sebabnya, saudara, ketika dikatakan bahwa kita menjadi terang, kita itu telah dipulihkan, dibaharui, dijadikan baru di dalam Kristus Yesus. Maka saya katakan begini, hanya hati yang telah dipulihkan yang merindu untuk menjadi terang bagi kegelapan. Hanya hati yang telah dipulihkan yang merindu untuk menjadi terang bagi kegelapan. Kalau tidak ada hati yang dipulihkan di dalam Yesus Kristus, mengaku menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tidak mungkin orang itu akan merindukan yang namanya aku ingin menjadi terang bagi kegelapan. Kalau justru, kalau bisa, dia menjadi bagian daripada kegelapan itu. Saya tidak tahu kondisi saudara. Saudara rindu enggak? Memang benar-benar rindu enggak? Untuk mengikuti ibadah Natal dan Tahun Baru pada hari ini? Atau karena memang gak enak lah. Gak enak sama Pak Aroma. Datang aja dah. Saya tidak tahu apa motif dan bagaimana kondisi saudara mendengarkan bahkan firman Tuhan pada sore hari ini. Nah, saya berdoa kiranya hati saudara, hati rekan-rekan betul-betul siap untuk mendengarkan firman sore hari ini. Sekali lagi, hanya hati yang telah dipulihkan oleh Kristus Yesus, kematian, kebangkitan, kehidupan yang ada di dalam Kristus Yesus. Hanya karena hadir itu, maka kita kemudian menjadi rindu, menjadi berkat, menjadi terang bagi lingkungan kita. Selama itu tidak akan muncul, selama itu tidak hadir dalam hidup kita, tidak muncul kerinduan menjadi terang. Poin yang ketiga, saudara, saya ingin cepat saja tentang bagaimana kita menjadi terang. Tadi yang pertama, terang itu apa sih? Ya, esensi daripada terang itu apa? Lalu kemudian kenapa sih kita mesti menjadi terang? Ya, dengan kondisi dunia pada saat ini ya teman-teman ya. Ya, istilah-istilah sekarang anak muda ya. Saya kemarin dengar ya siapa ya, artis atau siapa ya. Dia bilang dalam relasi anak muda misalnya ya, ada namanya itu life together. Life together itu artinya ya kita hidup bersama dulu. Kita layaknya hidup seperti suami istri, tetapi tanpa ikatan. Apalagi Bandung adem ya, misalnya ya. Adem tuh Bandung. Kita hidup bersama aja dulu. Nanti kalau kita cocok ya kita lanjut. Kalau enggak ya udah enggak apa-apa, enggak ada yang terluka. Toh kita sama-sama suka. Life together. Kalau dalam istilah John Stott itu teman-teman itu kumpul kebo. Ya. Tanpa ikatan. Mudah sekali kalau di kota-kota besar ketika kita tidak berada di samping keluarga, orang tua itu
mudah sekali untuk kemudian kita lakukan. Tapi kalau ada terang dalam hidup kita, Roh Kudus itu akan mengingatkan kita bahwa itu keliru. Ada istilah baru itu sekarang itu kan, staycation, ya kan? Staycation itu ya menyendiri ya, apa segala macam. Tapi staycation dalam bagian ini bersama dengan orang-orang tertentu, bahkan mungkin dengan bersama pacar. Ya, hati-hati. Dunia pada saat ini, saudara, itu mencoba mendegradasi soal dosa, meringankan dosa. Ya, hidup bersama tanpa ikatan itu biasa. Semua orang melakukannya kok. Apa yang salah? Toh kami tidak saling menyakiti, toh kami saling menyayangi, kami saling melayani satu dengan yang lain. Ini dunia yang kita hadapi pada saat ini. Lalu bagaimana? Perhatikan teman-teman, di dalam ayat yang kedua tadi, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. To be seen. Ya, bisa dilihat. Terjangkau. Begitu dekat. Apa yang dimaksudkan dalam bagian ini? Terbit atasmu. Terang Tuhan terbit atasmu. Terang Tuhan, saudara, itu merujuk kepada Kristus. Itu maskulin singular. Itu menuju kepada Kristus. Terang Tuhan terbit atasmu. Kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Itu bicara tentang betapa dekatnya Kristus. Betapa Kristus itu dialami oleh setiap kita. Ini hukum yang pertama, saudara. Tidak ada orang yang kemudian saya katakan, tidak ada orang yang bisa menjadi terang dan garam kalau ia tidak mengalami Kristus Yesus itu sendiri. Di keberdosaannya dia tidak bisa akan menjadi berkat. Ambil contoh ya, misalnya Zakheus. Siapa yang tidak kenal dengan Zakheus dalam catatan Alkitab? Dia itu bisa dikatakan sebagai musuh bangsa. Kenapa? Dia mengutip bagi orang Israel pajak sesukanya. Lalu pajak itu diserahkan kepada siapa? Diserahkan kepada bangsa Romawi. Yang kala itu adalah penjajah bagi orang Israel. Zakheus itu dikenal orang dibenci. Mendengar Zakheus itu orang udah pada benci. Begitu. Kalau bisa dimatikan dia. Tapi kemudian ketika ia berjumpa dengan Kristus, ia mengalami kasih Kristus. Bahkan Yesus katakan kepada dia bahwa di rumah ini telah terjadi keselamatan. Dan apa yang terjadi, saudara? Zakheus berkomitmen, jikalau ada orang yang ia peras, ia akan menggantikannya 4 kali lipat. Hanya karena ada terang di dalam hidupnya. Bagaimana dengan Paulus? Paulus itu adalah seorang yang memiliki privilege, memiliki hak yang sangat luar biasa sekali. Untuk apa? Untuk menangkap orang-orang Kristen. Untuk mematikan orang-orang Kristen. Tapi kemudian ketika ia mengalami perjumpaan dengan Kristus, apa yang dia katakan? Kalau aku hidup di dunia ini, maka hidupku di dalam dunia ini hanya memberi buah bagi Kristus. Kalaupun aku mati, aku pun mati demi Kristus. Wah, ini luar biasa sekali, saudara. Ya. Orang yang menganiaya orang Kristen, menganiaya orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan, ketika ia berjumpa dengan Kristus, mengalami kasih karunia daripada Allah itu, dia bisa sangat serius. Bahkan seluruh keberadaan daripada Rasul Paulus itu adalah keberadaan hidup bagi Kristus. Jadi sekali lagi, hukum yang pertama, bagaimana kita menjadi terang bagi sekitar kita. You mesti ada di dalam Kristus dulu deh. You mesti terima keselamatan itu. Yang adalah kasih karunia. Jadi kita itu bukan kekristenan tanpa Kristus, teman-teman. Nanti bisa cari ya. Ini ada satu buku yang menarik sekali. Yang ditulis oleh Michael Horton.
Ya, jadi judulnya itu Kekristenan Tanpa Kristus. Ini buku yang sangat baik sekali dan membongkar kemunafikan-kemunafikan orang Kristen. Termasuk kita barangkali. Kita itu di bibir itu mengaku percaya kepada Yesus Kristus. Tapi di kehidupan kita sebagai anak-anak muda itu, seolah-olah tidak ada Kristus dalam hidup kita. Pada Desember kemarin saya tegur seorang anak muda yang semester akhir. Ya, semester akhir pada satu institusi. Ya. Kenapa? Salah satu kerjaannya sekarang adalah mengerjakan skripsi adik-adik tingkat. Seorang anak yang percaya kepada Kristus Yesus, saya katakan tidak bisa. Itu hanya menciptakan ruang kemalasan dan dosa di dalam diri orang lain. Jadi kehidupan kita anak-anak muda itu jangan sampai di mulut mengaku Kristus, tapi hari-hari kita itu seolah-olah tidak ada Kristus. Di rumah kita masing-masing. Rekan-rekan muda sendirian di kamar ngapain? Dengan fasilitas internet yang unlimited, ngapain? Hati-hati. Hati-hati. Termasuk dalam mengerjakan tugas ya. Plagiat itu hukumnya itu sangat serius teman-teman. Itu sama dengan mencuri. Ini cuma mulai dari situ. Kata Yesus begini bahwa di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya sehingga kemudian kita tidak bisa untuk menjadi terang bagi sekitar kita itu kalau kita tidak di dalam Kristus. Berikutnya saudara, apa yang bisa kita lakukan? Kita mulai dari diri kita. Ya, menjadi terang itu kita mulai dari diri kita. Menjadi terang bagi diri kita sendiri. Banyak orang merindu mengubah RT. Banyak orang merindu untuk mengubah kecamatan. Banyak orang merindu untuk mengubah kota, provinsi, bahkan negara. Tetapi lupa mengubah diri sendiri. Ini masalahnya rekan-rekan. Harus dimulai dari diri kita. Bagaimana kita memulai dari diri kita? Saya tidak tahu rekan-rekan muda sekarang di kondisi yang seperti ini, bagaimana kehidupan kontemplasi kita ya. Bagaimana kehidupan saat teduh rekan-rekan muda ya. Sembarangan, kacau balau. Ya. Kontemplasi itu bukan eskapis teman-teman ya. Eskapis itu melarikan diri dari dunia kenyataan. Melarikan diri, memisahkan diri, tidak mau terganggu dengan apa-apa. Ya kan? Matikan akun Facebook, matikan akun Instagram, matikan akun TikTok atau hal-hal yang lain media sosial lainnya. Matikan. Saya tidak mau bercampur dengan dunia ini. Bukan itu kontemplasi. Ya. Kontemplasi itu lebih kepada bagaimana kita bersama dengan Tuhan. Saya tidak tahu kondisi saudara. Yang kemudian, memulai dari diri sendiri itu siap mendongkel bisul diri. Saya tidak tahu teman-teman pernah mengalami bisul enggak? Bisul itu sakit. Apalagi misalnya kalian bagian, maaf ya, bagian belakang gitu. Duduk itu susah. Berdiri juga susah. Nah kadang-kadang kita itu tidak siap tuh mendongkel bisul diri kita itu. Ada iri hati. Dan kita tidak siap untuk menerima diri kita itu sebagai seorang yang iri hati. Kita tidak siap melihat diri kita, mendongkel diri kita itu bahwa kita ini sombong. Kita ini arogan. Kita ini selalu membenarkan diri. Kita susah sekali untuk mendongkel bisul diri itu. Tetapi orang yang mau menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam bagi orang lain, mesti berani mendongkel bisul diri. Yang terakhir saudara, coram Deo. Ini istilah Latinnya. Coram Deo itu hidup di hadapan Allah. Jadi kita tidak hidup di bawah pengasuhan dosen, pengasuhan kakak rohani, bahkan di bawah CCTV kita tidak hidup. Tapi kita betul-betul coram Deo, hidup di hadapan Allah. Pikiran kita, hati kita, perbuatan kita, ucapan kita, tutur tindak kita itu
betul-betul kita punya perspektif, saya akan pertanggungjawabkan kepada Allah, di hadapan Allah. Nah, saya pikir saudara, kalau kita berani melakukan hal-hal ini, maka kemudian kita akan melihat kita bisa menjadi terang, kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan perhatikan, semuanya itu berpusat kepada kemuliaan Allah, bukan kepada diri kita. Kita mengalami perubahan, kita bisa menjadi terang bagi orang lain. Itu bukan tentang kita, tapi itu tentang kasih karunia Allah yang nyata di dalam hidup kita. Saudara-saudara, kiranya di Natal ini dan Tahun Baru PMK STT Bandung menjadi satu komitmen yang baru. Belajar untuk mendongkel bisul diri, membangun kontemplasi, membangun saat teduh, dan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Semoga menjadi berkat bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada sore hari ini untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Kiranya Tuhan pimpin dan Tuhan sertai dan terus merawat jiwa daripada anak-anak muda untuk terus menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan Marlin.